Podcast Network Asia. Tidak ada yang salah dengan mengambil jalan tercepat menuju sukses, asalkan tidak merugikan orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Smart Cuts karya Shane Snow. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana seorang bisa mempercepat dirinya untuk sukses. Di zaman sekarang, mencapai kesuksesan tidak lagi butuh periode yang panjang. Kamu pasti sering dengar kisah startup yang dalam hitungan tahun, valuasinya mencapai triliunan rupiah. Mereka tidak lagi mendaki tangga seperti kebanyakan orang satu persatu, tapi mereka bergerak diagonal dan mampu mencari smart cuts atau jalan pintas yang cerdas melalui momentum. Jangan melihat jalan pintas sebagai hal yang negatif. Tidak ada yang salah dengan mengambil jalan tercepat menuju sukses, asalkan tidak merugikan orang lain. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu smart cuts? Bayangkan kamu sedang mengemudi dalam badai hujan yang lebat. Di tengah semua itu, kamu melihat ada 3 orang yang melambai meminta pertolongan. Pertama, wanita tua yang kelihatannya sangat lemah. Kedua, seorang teman yang pernah menyelamatkan nyawamu. Ketiga, pria atau wanita impianmu, ibaratnya ini merupakan kesempatan seumur hidup sekali bertemu sosok yang kamu rasa merupakan belahan jiwamu. Di mobil hanya tersedia 1 kursi saja. Siapa yang akan kamu pilih? Tentunya ini pilihan yang sulit kan? Jawabannya adalah wanita tua, lalu berikan kunci mobil kepada temanmu dan temani lawan jenis itu untuk naik transportasi umum bersama. Pemikiran ini yang menurut penulis merupakan pemikiran dari orang yang berprestasi tinggi sepanjang sejarah. Mereka menolak mengikuti pilihan yang biasanya diambil oleh banyak orang dan mencari jalannya sendiri. Banyak orang beranggapan kalau menaiki tangga karir selangkah demi selangkah adalah jalan terbaik menuju kesuksesan. Namun hal itu jarang terjadi, karena kesuksesan bukan hanya tentang bekerja keras, namun soal bekerja cerdas. Penulis menekankan lateral thinking yang merupakan tipe pemikiran dengan membuat hubungan yang tidak terlihat antara berbagai ide dan mencari solusi yang out of the box. Pemikiran ini lalu membantu kamu menemukan smart cuts atau jalan pintas, cara yang paling efisien dan berkelanjutan untuk sukses. Mungkin banyak orang merasa istilah jalan pintas seringkali identik dengan hal yang negatif. Namun perlu diingat, tidak ada yang salah dengan mengambil jalan tercepat menuju sukses apabila tidak merugikan orang lain. Banyak orang sukses menggunakan smart cuts dengan baik, bahkan beberapa presiden Amerika Serikat. Sekitar 1/3 dari presiden Amerika Serikat tidak mengikuti rute tradisional, yaitu dengan menjadi anggota Kongres dalam waktu yang cukup lama, lalu mencalonkan diri menjadi presiden. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Dwight Eisenhower, yang di kemudian hari mengalahkan Hitler. Dia tidak pernah memegang jabatan terpilih sebelum dia menjadi presiden. Dia tidak mendaki hierarki politik seperti anak tangga, tapi dia bergerak secara diagonal. Kedua, pentingnya mentor dalam hidup. Apakah kamu pernah dengar seorang atlet hebat tanpa bimbingan pelatih? Tentu saja tidak kan? Pelatih atau mentor merupakan faktor sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Penelitian bisnis telah menunjukkan pengusaha yang memiliki mentor mampu menghimpun 70% modal lebih banyak daripada yang tidak. Menariknya, mentoring yang sifatnya informal justru lebih baik daripada yang sifatnya formal. Kenapa begitu? Hal ini disebabkan hubungan pribadi lebih efektif saat melalui tantangan. Mentor akan lebih bersedia untuk memikirkan perjalanan mentinya ketika mereka memiliki hubungan yang personal. Ada sebuah contoh menarik ketika tim ahli bedah jantung dari Great Ormond Street Hospital di London meminta bantuan tim pit dari Formula One Ferrari. Sebagai informasi, tim pit mengawasi pergantian lintasan selama balapan. Para ahli bedah ini ingin belajar dari mereka bagaimana bisa meningkatkan transfer pasien dari tim operasi ke tim di ruang perawatan.
Permintaan ini bukan hal yang biasa, namun hal ini diperlukan karena tim Ferrari memiliki keahlian yang tinggi. Kedua kelompok ini lalu bekerja sama dalam periode yang cukup lama, sehingga mereka mengembangkan hubungan yang dekat dan menjadi sangat berkomitmen untuk menghasilkan solusi jangka panjang yang efektif. Hasilnya, tingkat kesalahan di rumah sakit berkurang hingga 66%. Selain mentor, sebuah perusahaan atau organisasi bisa berkembang dengan cepat apabila menerima masukan secara cepat dan terus-menerus. Riset menunjukkan seseorang yang ahli secara umum lebih menyukai umpan balik yang negatif daripada positif karena mendorong adanya perubahan. Pada dasarnya, kritik lebih bisa ditindaklanjuti daripada pujian. Namun perlu diingat, untuk bisa menerima masukan, kamu harus bisa mengontrol egomu sendiri. Sebagai contoh, perusahaan media bernama Upworthy dikenal sebagai website yang fokus pada artikel yang positif. Suatu hari, Upworthy memposting video menyentuh tentang seorang anak laki-laki yang meninggal karena kanker. Mereka memposting video yang sama dengan berbagai judul utama yang berbeda. Beberapa judul ternyata lebih populer daripada yang lain. Setelah mendapatkan lebih banyak data, mereka lalu mengerjakan ulang judulnya lagi. Akhirnya, mereka menemukan judul yang mampu meningkatkan jumlah klik sebesar 116%. Upworthy menggunakan umpan balik untuk membuat judul yang membuat video tersebut sangat populer, sehingga pada akhirnya 10 juta orang menontonnya. Ketiga, cara sukses dengan cerdas. Jika kamu meraih kesuksesan dari apa yang kamu tekuni, kemungkinan besar kamu memiliki pemahaman yang baik di bidang yang kamu jalani. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu apa yang membuat kamu sukses dan terus mengembangkannya. Pertahankan momentum itu untuk terus berjalan. Ada kisah dari beauty YouTuber Amerika Serikat bernama Michelle Phan. Dia mulai membuat tutorial make-up video sejak tahun 2007 dan telah memiliki followers yang kecil tapi loyal. Kesuksesan besarnya muncul saat Lady Gaga meluncurkan video musik Bad Romance pada tahun 2009. Michelle mengupload video yang berisi tutorial bagaimana menciptakan make-up ala Lady Gaga. Konten ini ternyata sangat menarik perhatian banyak orang. Dalam waktu yang singkat, follower Michelle meningkat secara drastis. Momentum ini lalu dimanfaatkan olehnya untuk menciptakan momentum-momentum yang lain. Di kemudian hari, selain menjadi beauty YouTuber, Michelle juga mendirikan perusahaan kosmetiknya sendiri. Dari kisah ini kita belajar, kalau waktu yang pas membuat perbedaan yang signifikan. Bagi Michelle, sukses itu seperti sambaran petir. Dia datang ketika kamu tidak mengharapkannya, kamu hanya perlu menjaga momentum itu agar terus hidup. Coba bayangkan kamu berada di sebuah pesta dan tidak mengenal tamu yang lain. Apabila kamu seorang ekstrovert, kamu mungkin akan dengan mudah memulai percakapan. Namun apabila kamu seorang introvert, kamu mungkin lebih sulit memulai percakapan di lingkungan yang baru. Nah, tiba-tiba saja teman kamu datang. Dia merupakan orang yang ibaratnya kenal semua orang di pesta tersebut dan mengajak kamu untuk berkenalan dengan para tamu. Seketika, kamu kenal dengan banyak orang tanpa usaha yang keras. Itulah super konektor. Kamu perlu orang atau medium yang bisa membantu kamu dalam memperkenalkan usaha atau bisnis yang kamu miliki. Sukses itu bukan hanya mendaki tangga satu persatu, tapi bisa juga mengambil jalan pintas, bergerak secara diagonal untuk mencapai tujuan yang besar. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.